Ya, saya tadi baca Mas, beberapa tugas tenaga desa, kalau ibu ketua BPKK desa dan anggota dan semuanya Bapak Ibu undangan. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa desa itu saat ini sedang banyak hajat, sedang banyak agenda yang membutuhkan bantuan kerjasama semua pihak. Ya, dulu kita pernah sama-sama mendengar bagaimana dana desa harus mengalokasikan minimal 20% untuk penyertaan modal BUMDes guna ketahanan pangan. Masih ingat ya? Ciherang itu kalau tidak salah sekitar 300 juta penyertaan modal BUMDes untuk ketahanan pangan. Ternyata sekarang disusul desa juga harus membentuk Koperasi Desa Merah Putih Ciherang Karangtengah. Panjang dinamakan muter panjang. Disingkat biasa sebenarnya. Koperasi Desa memang sudah diatur begitu. Koperasi Desa Merah Putih Ciherang, betul dari kata Pak Kades. Kalau nama Ciherang itu di satu tambah nama kecamatan. Jadi Koperasi Desa Merah Putih Ciherang Karangtengah. Nah, disusul dengan pembentukan ini, Koperasi Merah Putih. BUMDes dan koperasi ini hampir sama seperti beririsan hal yang dikelolanya. Jadi memang semangat BUMDes dengan semangat koperasi ini memang hampir sama, Bapak Ibu ya. Yang membedakan itu hanya sumber pembiayaan. Jadi kalau BUMDes pembiayaan itu dari dana desa yang tadi minimal 20%. Sementara koperasi pembiayaannya adalah melalui bank himbara, himpunan bank milik negara. Ada 4 bank himbara di Indonesia: BRI, BTN, BNI, Bank Mandiri, yang ditunjuk untuk menjadi mitra untuk kegiatan Koperasi Merah Putih adalah Bank BRI dan BNI. Tadi disampaikan oleh Pak Presiden ya, bahwa sifatnya ini pembiayaan atau kredit. Jadi kalau selama ini, mohon izin saya meluruskan, ada pemahaman bahwa nanti koperasi akan mendapat hibah atau bantuan uang 10 miliar gitu. Dulu seperti itu yang beredar dulu, 3 sampai 5 miliar dikucurkan ke koperasi. Tidak begitu Bapak Ibu ya. Jadi angka 3 sampai 5 miliar itu plafon pembiayaan. Jadi maka setiap desa di Indonesia punya plafon pembiayaan senilai tadi yang bisa diakses melalui nanti usulan proposal ke bank himbara. Misalkan tadi ada bidang usaha yang wajib, kalau tidak salah ada 7. Nah, ini bidang usaha wajib ini juga memang dikaitkan dengan inginnya Bapak Presiden mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di desa. Salah satunya contoh misal maraknya pinjaman online, pinjol, maraknya bank bank titik-titik, sehingga koperasi diwajibkan kedahaya simpan simpan pinjam ya, bukan pinjam. Jadi simpan heula. Siapa yang boleh pinjam? Ya anggota. Bapak Ibu di luar anggota koperasi tidak bisa. Ya, terserah di desa sebelah, atau disebutkan desanya, Pak, kayak kami beri aku kasar. Kesumaan pada ya harus jadi anggota dulu. Dan koperasi kan tidak pakai dari oleh dan bentuk anggota. Jadi anggota dulu. Nah nanti juga itu salah satunya itu simpang pinjam. Kemudian juga ada keinginan Bapak Presiden, semangat Bapak Presiden untuk ketahanan pangan. Sehingga muncul tadi apa? Gerai sembako kedahaya sembako. Semangatnya apa? Ada ketahanan pangan di desa. Bagaimana bahan baku ini mudah terjangkau oleh masyarakat
ya di desa masing-masing. Menurut saya Bapak Ibu ya, ini pemikiran yang cerdas, hebat ya. Dengan catatan kita pengelolanya nanti ini profesional, kita ya sudah benar Pak, apa yang dikonsepkan Bapak Presiden sudah benar. Jadi nanti itu saya kebayang bahwa uang berputar itu di desa gitu. Misal koperasi membeli gabah di petani yang ada di desa itu, misalnya koperasi langsung menjual kembali. Saya yakin harganya mau melonjak. Kenapa harga mahal? Beberapa kali ya, beberapa tangan gitu. Sehingga jatuh masyarakat gas. Kenapa mahal? Kan beberapa tangan gitu. Agen kita sebelum dibawa agen itu ya. Pangkalan. Di pangkalan Pak pengecer. Di pengecer ke mana itu? Jatuhnya jadi 20.000. Padahal HET-nya tidak satu. Nah, Bapak Presiden punya semua untuk memotong itu, memangkas itu. Jadi memang koperasi beli, koperasi jual. Yakin Pak, dan mungkin koperasi ibarat teman mengambil keuntungan sebesar-besarnya biasa. Kan di tempat lainnya di desa tetangga harganya tidak akan jauh beda. Nah itu ya, jadi ada 7 bidang besar. Saya teman-teman juga bisa akses di YouTube juga banyak 7 bidang usaha yang wajib ya. Tapi tentu 7 bidang usaha ini dikembalikan lagi kepada potensi di sini apa, adanya apa. Di situ ada cold storage, lemari pendingin. Itu kan biasa dipakai untuk yang bisnisnya kan ada daging, karena ikan, agar tidak cepat basi, di situ ada di dunia. Tadi kita lihat ada nelayan, perikanan, kami di mana terpikir laut namanya, kecuali berdoa kayak yang hari ini, kecuali ya itu. Apalagi tadi ya kata Pak Presiden. Intinya apa itu intinya, apapun bidang usaha koperasi yang akan dilakukan adalah mohon ada semangat untuk tadi ya mengembangkan potensi lokal, pemberdayaan masyarakat, penuntasan kemiskinan, pementasan pengangguran, memberantas bank ekara. Itu mohon itu ya kalau boleh ya semuanya. Itu Bapak Ibu. Nah nanti Pak pendamping ini seharusnya memang ada dari dinas koperasi Pak, yang biar kita bisa mendapatkan penjelasan tentang perkoperasiannya. Cuma mungkin beliau berhalangan, tapi mungkin nanti bisa perannya digantikan oleh pendamping desa ya, nanti Pak Hadi sedikit menjelaskan. Kemudian Bapak Ibu, saya belajar dari desa yang lain bahwa koperasi ini antaranya kan penting adanya simpanan pokok dan simpanan wajib, karena itu dijadikan sebagai modal awal dulu sebelum pembiayaan dana datang. Jadi tidak simpanan pokok dan simpanan wajib. Kalau simpanan pokok sekali ya sudah hidup, simpanan wajib nanti sifatnya dilarang. Kalau di desa lain ini hanya menggunakan desa yang lain ya, apakah di sini akan bagaimana? Kalau di desa lain simpanan pokok 50.000, karena akan sekali sekali seumur hidup. Simpanan wajibnya 10.000, karena 10.000 ini tiap bulan. Kalau di desa lain, kalau di sini silakan nanti gimana hasil kesepakatan kita. Itu hanya saya yang menyebabkan bekerja ini. Padahal 5.000 maka intinya kesepakatan. Jadi semangat koperasi itu kan begitu ya, dari awal dan itu anggota. Nah, Bapak Ibu, kemudian alhamdulillah untuk kita Pemda Kabupaten Cianjur terkait dengan nanti akta pendirian koperasi untuk biayanya di-cover oleh APBD, oleh Pemda. Jadi Bapak hanya tugasnya membentuk saja pengurus koperasi, dewan pengawas. Jadi Musdesus ini, Bapak kenapa harus Musdesus, musyawarah desa khusus? Jadi Musdesus dilakukan untuk memutuskan sesuatu yang sifatnya final dan menyeluruh sedesa ekar, sehingga lebih aman lagi elemen-elemen yang ada di desa, diundang sebanyak-banyaknya lebih baik. Jadi Musdesus dilakukan
untuk memutuskan sesuatu yang sifatnya khusus dan mendesak. Kita sekarang mendesak, kita ada target waktu bulan ini ya, berapa saja. Kita harus selesai pemberkasan, kita laporkan ke Dinko proses akta notarisnya, ke Kemenkumham, terbit, nanti Pak Presiden rencanakan. Ya, Bapak Ibu, itu hal-hal penting. Jadi melalui Desus ini nanti diharapkan lahir sebuah keputusan tentang operasi desa narkotik di desa Ciherang, baik penanganannya, namanya dan sudah ada ya. Kemudian domisili, itu penting tuh domisilinya, Ketua DPD. Tadi domisili ulah berapa? Ayahnya dinamo Desus, domisilinya di Kabupaten Luhur bisa. Tiba-tiba asap kurang cocoknya, perubahannya lah radio ulah itu kan masuk ke dalam akta notaris. Jadi kalau berubah domisili, berubah juga akta notaris. Jadi harus betul-betul matang pada di mana domisili koperasi. Kemudian tadi penentuan simpanan wajib, anggota koperasi ini diharapkan masyarakat desa yang domisili di desa ini. Jadi Bapak tidak usah ikut ke BPJ, dari BPJ kita dulu pertimbangan kepilih ya. Bapak yang berada di sini kasih sedikit sekarang ya, besarkan operasi merah putih desa ya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi saya ucapkan selamat melaksanakan Musdesus. Mudah-mudahan saya sangat yakin dan percaya bahwa sumber daya manusia yang banyak di daerah ini, sumber daya potensi lainnya pun untuk bidang usaha juga ada banyak. Kandung profesionalisme pengurus pengawas anggota. Bapak Ibu kalau mau contoh, salah satu ciri koperasi yang sehat itu ditandai dengan RKTS jalan minimal setahun sekali dapat anggota tahunan. Setahu saya yang RKTS rutin koperasi guru. Koperasi guru itu termasuk salah satu koperasi yang sehat. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa belajar, mungkin ada pengurus di sana yang jadi anggota di sini kita minta masukan untuk masyarakat akan bisa berjalan. Mungkin itu ya dapat saya sampaikan. Selamat melaksanakan Musdesus. Mudah-mudahan nanti melalui Musdesus ini betul-betul ada keputusan yang sifatnya final terkait dengan pengurus koperasi merah putih di desa Ciherang ini, dan tentu doa kita semua siapapun nanti pengurus, pengelola dan pengawas betul-betul bisa membawa koperasi merah putih ini ke apa yang dicita-citakan oleh Bapak Presiden, yaitu mensejahterakan masyarakat desa sesuai dengan asa kita membangun Indonesia dari desa dan pinggiran. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Camat Karena yang telah memberikan sambutannya di Habib. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ketua MUI Desa Ciherang. Waktu dan tempat kami persilakan.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق على الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dilanjut. Dilanjutkan dengan musyawarah desa khusus terkait pembentukan populasi desa Merah Putih Desa Ciherang yang akan dipimpin oleh yang pertama Bapak Ketua BPD Desa Ciherang, yang kedua